Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Prasia Pushana Palangbeda, NIM D1B1200035. Saya mahasiswi farmasi di Universitas Megareski Makassar. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Melalui video ini juga saya ingin berbagi ilmu tentang kefarmasian kepada teman-teman sekalian. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 7 poin penting. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang kefarmasian. Farmasi ialah profesi kesehatan yang menghubungkan ilmu-ilmu kesehatan dan juga ilmu-ilmu kimia. Kata farmasi sendiri artinya farmakon, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Kata farmakon juga dihubungkan dengan sebuah simbol, di mana simbol tersebut juga memiliki makna. Jika obat digunakan secara baik atau sesuai dosisnya, maka akan mengobati. Sebaliknya, jika obat digunakan tidak sesuai pada dosisnya, maka akan berubah menjadi racun. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sejarah perkembangan kefarmasian. Perkembangan kefarmasian ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, di mana para tabib dan pengobatan berkembang di Yunani, Mesir, Cina, India, dan berbagai wilayah di Asia, termasuk di Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, membuat orang-orang terdahulu banyak mewariskan tradisi-tradisi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai obat yang dikenal sebagai jamu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis pada tahun 1797. Di sana juga berdiri sekolah farmasi yang pertama dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan. Di dalam dunia farmasi terdapat tokoh-tokoh yang berperan penting di dalamnya, yakni yang pertama Hippocrates, yang merupakan seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Yang kedua Dioscorides, yang merupakan seorang ahli botani. Yang ketiga, Claudius Galen, yang merupakan dokter dan juga seorang farmasi bangsa Yunani. Dan yang keempat, Philippus Hohenheim, yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi. Ia menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Baik, pokok bahasan yang ketiga yaitu bentuk pendidikan kefarmasian, khususnya di Indonesia ya. Jadi, yang pertama SMK atau setara dengan SMA atau MA dengan masa studinya 3 tahun. Yang kedua D3 Farmasi dengan masa studinya 3 tahun. Yang ketiga D4 Farmasi dengan masa studinya 4 tahun. Yang keempat S1 Farmasi dengan masa studinya 4 tahun. Yang kelima profesi apoteker dengan masa studinya 1 tahun. Yang keenam S2 Farmasi dengan masa studinya 2 tahun. Dan yang terakhir S3 Farmasi dengan masa studinya 3 tahun. Next, selanjutnya pokok bahasan yang keempat yaitu bentuk pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut PP 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap pasien, berfungsi sebagai menyediakan informasi tentang obat-obatan kepada tenaga kesehatan lainnya, mendapatkan rekam medis untuk digunakan pemilihan obat yang tepat, memantau penggunaan obat apakah efektif, tidak efektif, reaksi yang berlawanan, dan sebagainya. Menyediakan bimbingan dan konseling dalam rangka pendidikan kepada pasien. Menyediakan dan memelihara serta memfasilitasi pengujian pengobatan bagi pasien penyakit kronis. Berpartisipasi dalam pengelolaan obat-obatan untuk pelayanan gawat darurat. Baik, kita lanjutkan ke pokok bahasan yang kelima yaitu peluang bisnis farmasi.
Peluang bisnis farmasi dapat dikatakan cukup menjamin. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyak prospek kerja serta peluang bisnis yang tersedia di bidang industri, lembaga, dan sebagainya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu peluangnya. Yang pertama, farmasis komunitas. Fungsi seorang farmasis komunitas atau masyarakat di apotik merupakan kombinasi seorang profesional dan wira swastawan. Yang kedua, farmasi rumah sakit. Fungsi kefarmasian ini sudah sangat berkembang di negara maju. Di Indonesia sendiri sudah mulai dirintis dengan pembukaan program spesialisasi farmasi rumah sakit. Jumlah kebutuhan rumah sakit di masa depan akan semakin meningkat karena 3 hal, yakni faktor pertumbuhan penduduk, pedagang besar farmasi, dan industri farmasi. Peluang yang ketiga yaitu instalasi pemerintah. Di dalam instalasi pemerintah ini ada 2 departemen, yaitu Departemen Kesehatan dan Departemen Hankap. Jadi, Departemen Kesehatan adalah instalasi pemerintah yang paling banyak menyerap tenaga farmasi, terutama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Minuman, dan jajaran Pusat Pemeriksaan Obat dan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan. Fungsi utama dari farmasis dalam instalasi pemerintah ialah administratif, pemeriksaan, bimbingan, dan pengendalian. Yang kedua tadi, Departemen Hankap yang berfungsi pada bidang logistik dan penyaluran obat serta alat kesehatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merekrut farmasis untuk jabatan dosen di perguruan tinggi. Peluang yang keempat yaitu wartawan farmasi. Profesi yang satu ini mulai berkembang di luar negeri bagi farmasis yang memperoleh latihan khusus dalam kewartawanan dan mempunyai bakat menulis serta mengetik. Peluang yang kelima yaitu manajemen perusahaan. Pada instalasi swasta, banyak memerlukan tenaga ahli berlatar belakang farmasian. Untuk ini diperlukan pendidikan tambahan, misalnya magister manajemen. Kita masuk pada pokok pembahasan yang keenam yaitu obat. Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan pemulihan. Obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Ketepatan penggunaan obat ditandai dengan penggunaan obat secara rasional. Obat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, obat bebas. Biasanya pada kemasannya diberi tanda lingkaran hijau. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini termasuk obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Obat jenis ini disertai dengan peringatan pada kemasannya. Yang ketiga, obat keras. Obat jenis ini tidak dapat dibeli dengan bebas di apotik, melainkan harus menggunakan resep dari dokter. Umumnya seperti obat generik, antibiotik, dan obat-obatan yang mengandung hormon. Yang keempat, psikotropika dan narkotika. Psikotropika merupakan obat keras, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu resep. Resep merupakan permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan, yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker, pengelola apotik, untuk menyiapkan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Di dalam penggolongan resep ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama bahan obat ditulis lengkap dan jelas terbaca. Yang kedua, nama-nama obat atau bahan obat ditulis tidak lengkap dan jelas terbaca. Yang ketiga, nama-nama obat atau bahan obat
ditulis tidak lengkap dan kurang jelas terbaca. Di dalam komponen resep tidak terdapat aturan mengenai ukuran dan jenis kertas yang digunakan. Namun terdapat komponen yang wajib tercantum di dalamnya, yakni yang pertama, nama dokter, nomor surat izin praktik, alamat, nomor telepon, yang kedua, tanggal penulisan resep, yang ketiga, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan sediaan, nama obat, komposisi obat, dan aturan pakai obat, serta paraf dokter. Yang keempat, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat berguna bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.